Kakak mana? Kakak mana kakak? Ada itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الأعلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati keluarga besar dari Sahibul Bait, yaitu Bapak Muhammad Najib beserta keluarga. Kemudian yang sama-sama kita hormati keluarga besar Sayyidul Hajjah, yaitu Bapak Suryan beserta keluarga. Kemudian yang saya hormati para tamu undangan, kerabat, tetangga, dan seluruh yang hadir pada kesempatan sore hari ini, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur yang senantiasa kita sampaikan dan semoga panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan taufik, hidayah dan kemudahan serta izin dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, dengan izinnya kita dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa hadir di tempat ini untuk memenuhi undangan. Dan kami sekeluarga atas nama keluarga besar daripada Bapak Muhammad Najib mengaturkan ribuan terima kasih pada seluruh undangan yang telah meluangkan waktunya hadir di tempat ini. Kemudian salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah senantiasa kita sampaikan semoga Allah tetap libatkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga beliau, umat mukminin, pada istri beliau dan juga keluarga beliau dan orang-orang yang senantiasa sekolah kita mengikuti sunnahnya ila akhir zaman. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun maksud dan tujuan saya berbaik mengundang kita bersama pada kesempatan sore hari ini, yaitu dalam rangka kaitannya untuk melanjutkan tatanan dari perjalanan seorang insan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ya Allah katakan yang sudah kita bacakan dalam mukadimah tadi, yaitu di dalam surah Al-Nisa, untuk
sampai kepada titik jodoh yang Allah takdirkan. Di dalam syariat kita yaitu ada beberapa tahapan yang memang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi sebuah akad pernikahan. Oleh karenanya pada sore hari ini adalah merupakan tahapan-tahapan yang akan menghantarkan untuk mencapai apa yang dimaksud yaitu pernikahan tersebut. Semoga niat yang tulus yang semata-mata karena Allah dan itu sunnah baginda Rasulullah SAW ini, tentu kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan dimudahkan perjalanannya sampai apa yang menjadi harapan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kalau berbicara tentang tahapan dalam syariat kita untuk menempuh kehidupan rumah tangga, tentu kami keluarga, baik keluarga Pak Haji maupun keluarga Basaria telah melakukan tahapan tersebut, dan antaranya adalah ta'aruf. Jadi kalau kita mengenal ta'aruf sama dengan kita adalah melihat-lihat. Jadi tidak melihat-lihat seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang yang tidak sesuai dengan syariat kita. Allah dan Rasul yang telah mengajarkan kepada hambanya bagaimana untuk menuntut seorang calon istri. Melihatnya tidak di jalanan, melihatnya tidak di pasar, namun tentu melihatnya ke rumah langsung yang ada mahramnya. Dan ini juga sudah dilakukan karena di dalam ta'arufan ini diperbolehkan untuk nazar. Ada yang namanya kan nazar. Itu melihat, dan boleh si calon ikhwan ini melihat langsung sebagian aurat yang diperbolehkan. Antaranya adalah wajah dan telapak tangan. Ya. Ini itu sudah dilakukan kata bahasa kita yang sampai kita beli wujud dalam karung. Ternyata alhamdulillah sudah dilakukan oleh anak dari depan ya. Sudah. Ini adalah kita. Baik. Kemudian pada kesempatan sore hari ini juga kita mengenal dengan apa yang namanya tunangan. Ini bahasa lumrah yang kita semua mengenal di masyarakat kita. Dalam syariat kita, dalam agama Islam juga ada dinamakan khitbah. Khitbah juga maknanya adalah meminang. Di bahasa masyarakat kita melamar, meminang itu sama. Oleh karenanya dalam acara ini ya, saya mohon izin untuk sebagai MC dan sekaligus mewakili dari Sohibul Hajjah, dan insya Allah nantinya acara kita bersambung ya. Kita juga ingin mendengarkan ini sekelumit apa maksud dan tujuan undangan ataupun mengundang bapak semuanya untuk hadir di tempat ini untuk lebih pasnya lagi mungkin dalam hajjah ini kita akan mendengarkan penyampaian dan maksud tujuan kehadiran beliau ya, yang kita hormati Bapak Sariel sekeluarga datang kemari mungkin akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang sedikit saya informasikan di teman-teman kita ini. Karena itu saya selaku pembawa acara akan memberikan waktu pada Bapak Sariel untuk menyampaikan beberapa hal yang maksud dan tujuan beliau beserta keluarga di tempat insyaallah. Saya waktu dan tempat pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin para undangan yang dimuliakan Allah Taala. Yang utama adalah perangkat desa atau kepala desa yang mewakili kepala dusun atau yang mewakili ketua RT RW yang mewakili yang saya hormati semua.
Ya alhamdulillah dalam rangka kehadiran kami di sini dari Keritang. Apa namanya? Langkan. Langkan. Ah? Langkan. Langkat. Langkan. Langkan. Langkat. Dari Keritang ya kan? Langkan. Langkan apa? Iya. Ini semata-mata istilahnya karena dipertemukan Allah SWT. Kita tidak ada niat, ya kan? Tidak ada pun tidak terpikir sama sekali, ya kan? Bismillah. Untuk datang ke sini, tapi Allah datangkan, ya kan? Inilah kebesaran Allah. Jadi hadirin yang mulia dan juga para ulama, jadi pandai di sini tidak bisa saya bilang istilahnya satu persatu. Dan saya muliakan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan para undangan semua. Jadi maksudnya ke sini, kalau menurut istilah syariat agama Islam yang disunahkan Nabi, ini Pak Surya ini punya anak laki-laki. Bapak apa ini? Pak Ajib. Pak Ajib. Hah? Iya, Pak Ajib. Pak Ajib mempunyai anak perempuan. Dan saya pun tidak mengira dan tidak menduga, ya, dapat istilahnya pertemuannya di sini, dan kami juga dikenalkan oleh Allah SWT sama Pak Ajib. Jadi maksud tujuannya adalah kalau mengikuti sunnah Nabi sampai pernikahan itu, angkat nikah ada berapa tahapan. Pertama, kalau ialah perkenalan. Jadi kemarin sudah anak saya ini diperkenalkan sama anak Pak Ajib juga, ya kan? Bahwa ini istilahnya dia ada perundingan mungkin sama Irfan anak saya, ya kan? Maka Irfan sampai ke sini. Itu namanya ta'aluf, perkenalan. Tapi tidak perkenalan langsung sama orang yang dimaksud, tidak. Yang kedua, kemarin dia sudah melapor. Arti melapor itu melihat istilahnya wajahnya, mukanya, ya kan? Maka dia merasa suka sama suka, ya kan? Jadi ini yang ketiga. Yang ketiga ini ta'aruf, ya kan? Langsung diikat dengan tanda-tanda pengikatnya atau cincin, ya. Inilah maksud tujuan kami datang ke sini satu keluarga. Jadi kemudian nanti kalau istilahnya berterus istilahnya sampai akad nikah, ya. Di sinilah penentuannya nanti kapan akan kita adakan acara akad nikahnya lagi. Inilah maksud dan tujuan kami satu keluarga datang ke sini, ya kan? Dari Keritang ke tempat Bapak Haji ini. Jadi tidak ada maksud lain dan tujuannya, ya kan? Itulah. Jadi di sini nanti seandainya Mama disetujui, kapan waktunya istilahnya akad nikah. Jadi kata ulama katakan sebaik-baiknya istilahnya wanita itu meminta mahar yang murah. Tapi sebaik-baiknya lelaki adalah memberikan mahar yang paling banyak. Ini sebaik-baik. Jadi kita di sini untuk menentukan akad nikahnya lagi. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, ya kan, dalam kehadiran kami satu keluarga dari Irfandi, ayahnya Surya Effendi, dan Pak Ajib juga ahli baik di rumah ini, ya kan? Sama-sama kita setujui semoga anak kita ini menjadi sakinah dan mawaddah. Amin ya Allah. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah wa jazakumullah khairan pada Pak Beliau yang telah menyampaikan maksud dan tujuan beliau beserta keluarga ada di kampung kita ini, yaitu di kediaman Bapak Muhammad Hakim yang telah sama-sama kita saksikan dan kita dengarkan maksud dan tujuan beliau seperti ini, yaitu bagaimana yang disampaikan tadi, yaitu untuk melanjutkan tahapan yaitu untuk sampai pada pernikahan. Itu ini adalah tahapan yang ketiga, yaitu untuk melamar, Pak, ya, melamar. Dan kita dengarkan bersama tadi ada beliau menyampaikan yaitu akan diikat. Itu ini mungkin pada kesempatan sore hari ini kita akan lanjutkan acara berikutnya. Mungkin perlu saya sampaikan dulu untuk lebih mengenal baik dari keluarga besar Pak Syarial maupun Bapak Muhammad Hakim dan kita semua yang hadir, kerabat, saudara-saudara, kemudian para tamu yang berbahagia. Adapun dari pihak laki-laki yaitu Ananda Irfan, namanya adalah Ananda Irfan, ya, ada di rumah kita. Kemudian ayahnya adalah Bapak Syarial, kemudian ibu yaitu Ibu Rasmawati. Kemudian selanjutnya untuk dari keluarga Bapak Muhammad Hakim, ya, keponakan kami yang bernama adalah Hasri Rohimiyah. Hasri Rohimiyah. Mungkin yang dari depan yang tahu Hasrinya aja, Rohimiyahnya belum dapat kita, ya. Mungkin pada saat ini kita tahu kepanjangannya ataupun nama panjangnya Rohimiyah. Hasri Rohimiyah. Ya, kemudian ayahnya adalah Bapak Muhammad Hakim, kemudian dengan Ibu Onia. Mana-mana orangnya semua sudah kenal, ya. Ini adalah pihak laki-laki dari laki-laki dan pihak perempuan akan melanjutkan tahapan lamaran pada kesempatan sore hari. Baik, untuk selanjutnya Pak, mungkin kita akan menyampaikan ataupun memberikan pertanda, dan ini merupakan sunnah juga, ya, sebagaimana yang dicontohkan dalam hadis Rasulullah para sahabat terkait dengan menandai ataupun khitbah itu sendiri. Karena tentunya ketika seorang wanita telah dikhitbah seorang laki-laki, maka haram hukumnya untuk dikhitbah oleh orang lain. Karena ini adalah merupakan satu sunnah yang harus kita perhatikan di dalam agama kita. Bagaimana mungkin di masyarakat kita itu juga sama dengan halnya berniaga. Ketika kita sudah menjual barang atau lagi ditawar orang barang tersebut, tidak boleh menawarkan kepada pembeli yang lain. Ini baginda Rasulullah SAW juga ada kaitannya dengan khitbah ini dengan jual beli. Baik, untuk berikutnya setelah itu mungkin kita nanti akan melanjutkan ataupun pembicaraan terkait dengan waktu waktu untuk pelaksanaan akad nikah. Karena untuk melanjutkan ke akad nikah tersebut di dalam sunnahnya menyarankan agar tidak berlama-lama, tidak berlama-lama. Oleh karena itu lebih baik tidak berlama-lama, sehingga tentu ini kita akan bicarakan kedua pihak, mungkin sudah menandai ataupun sudah menghitung waktu-waktu yang akan disepakati masing-masing dari pihak nanti. Mudah-mudahan ada kesepakatan yang lebih baik dan memudahkan insyaallah untuk masalah berikutnya. Gimana Pak Syariah? Sama bisa lanjut acara kita untuk memberikan pertanda. Mungkin bisa diberikan dari pihak dari pihak laki-laki, mungkin ada dari ibu sendiri atau dari kakak adiknya bisa mewakili
Karena walaupun sudah dikhitbah bukan berarti sudah boleh dipegang ataupun sudah boleh kesana kemari, ya tentu tidak. Nah, oleh karenanya ini nanti mungkin dalam pemakaian cincin disaksikan oleh dua keluarga, ini dipakaikan oleh dari pihak laki-laki yang mewakili Irfan itu sendiri. Irfan diwakilkan ya? Iya, sama ibu ya. Mungkin bisa dipanggil aja. Irfan udah nengok kan? Hasil udah kan? Gak perlu sekarang ya? Banyak mata-mata lain masalahnya. Bukan cuma ada khusus ya, sebenarnya ada khusus pembolehan. Iya. Ya, terima kasih ya. Doakan pertanda baik, Allah mudahkan ke depannya sehingga bisa itikat baik kedua belah pihak ini yang disaksikan kita bersama. Allah mudahkan hidup yang pernikahan dan juga menjadikan keduanya keluarga yang menjadi sakinah mawaddah dan cincin ya. Nah kemudian mungkin dalam kesempatan ini dalam lamaran atau khitbah ini sepertinya kita menyaksikan bersama ada beberapa kloter nih yang dibawa susah-susah, masya Allah, dari keluarga Kasarial. Ya, itu semua ini insya Allah karena yakin ikhlas karena Allah. Ya, semata-mata ada bawaan-bawaan yang walaupun sulit itu khawatir saya pecah itu di jalan, tapi rupanya makanya perjalanannya lebih lama karena melihat apa yang dibawa gitu ya, ada gelas-gelas sehingga pelan bawanya. Baik, mungkin inilah penyerahan ini ataupun bawaan ini akan diberikan ya Pak? Akan diberikan kan? Oleh-oleh ya. Saya syukuran jazakumullah khair. Ya, mungkin bisa ibu atau kakak dari Ivan langsung diserahkan untuk dua. Oh gitu. Ivan ada. Cincinnya emas atau bukan? Enggak emas kan? Iya, Kalau biar terikat ya iya, gitu ya. Ya satu aja. Oh iya, saya kira hanya satu. Iya. Baik. Nah, duanya dikat. Kalau dipasangkan mungkin yang masang Pak Anjib. Iya. Saya. Iya, Pak Anjib. Pak Ajib. Pak Anjib. Iya. Pak Anjib. Pak Anjib ya, sama Pak Anjib. Barangnya? Ya, Pak Anjib. Ya, silakan maju. Kita ini menyewa dokumen dari jauh-jauh nih, saya Roti bisa dikomunikasikan ya. Mungkin ada beberapa nasihat juga yang disampaikan Pak Ajib untuk Anda Ivan, insyaallah. Berarti pas ya kan? Oke, Masya Allah. Silakan. Ya, silakan duduk kembali di tempatnya sini. Karena mungkin Ibu nanti akan menyerahkan apa yang sudah dibawa ke keluarga ini langsung ke
Bu Kunia. Silakan Bu Kunia maju. Ada Bu Kunia maju. Nah, itu barang-barangnya ada penyerahannya sama ibu dan keluarga. Kakak dan ibu. Ya silakan Bu. Udah sini aja lah ya. Oh iya, kalau Di tengah Bu. barangnya Ibu ya. Mungkin bisa disusun di situ. Iya. Mungkin bunganya asli itu. Nih Bu, ini lah. Ini aja Bu. Maju Bu. Kunia maju. Iya. Dan dengan kita keluar biar ada. Terima kasih Ibu. Iya. Kita akhir. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada keluarga saya, keluarga saya yang telah memberikan apa yang sudah dihadiahkan kepada keluarga dari Pak Anjib, keluarga kami Tuan Asri, ini ya. Dari mana Pak? Kalau memang udah begitu istilahnya, Mulut. istilahnya kanan pas libur orang kanan, Iya. bilang aja dari orang yang tahu sama yang ada di sini. Iya kan Pak, apa acara ini nanti dilanjutkan pernikahannya kan bulan Maulud atau bulan 9, iya enggak? Kalau bisa hari-hari yang saya juga kosong ya, karena saya mengajar juga. Itu diantaranya hari Jumat, Sabtu, Ahad. Kalau tanggal belum kan? Iya belum. Ya. Nanti tanggal mungkin kita sesuaikan karena keluarga udah pulang. Belum. Enggak di bulan gitu kan udah. Udah. Nah, ini keluarga pun di Jawa Pak. Keluarga abang. Ini abang yang tertua. Insya Allah. Tinggal tanggalnya nanti kita kondisikan. Jadi tinggal menyampaikan aja hasil dari perempukan kita. Bulan berapa? Bulan 9 ya? Bulan 9. Para teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara kita sampai ke acara penghujung, yaitu untuk menentukan rencana walimatul urus ataupun pernikahan yang insya Allah ini karena langsung saja ada kesepakatan yang sudah ditentukan yang insya Allah akan dilaksanakan, yaitu di bulan 9 insya Allah. Mudah-mudahan kita berharap sampai pada tujuan yang sama-sama kita tempuh nanti insya Allah. Untuk beberapa nasihat untuk ponakan kami Asri dan juga Irfan, acara ini adalah merupakan acara yang baik dan insya Allah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Oleh karenanya tentu hendaklah dipegang teguh, terutama banyak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjaga hubungan ini. Intinya adalah antum dan Asri komunikasi dengan orang tuanya, mungkin Irfan nanti komunikasi sama orang tua bagaimana jika ingin menanyakan kabar, bagaimana kabar tentang Asri. Kemudian komunikasi ini tentu harus dibangun, jangan sampai
berlama-lama tanpa menanyakan kabar. Nggak ada hal-hal yang mesti harus kita tanyakan. Ini artinya adalah kita memperhatikan. Kita tahu bahwa antum harus tahu bahwa wanita itu perlu perhatian. Dengan adanya antum menanyakan pada orang tuanya itu sudah sama memperhatikan dia, karena tentu akan sampai beritanya kepada asli. Kemudian pada asli, jagalah diri baik-baik ya, bagaimana yang juga Ivan lakukan. Itu berpegang teguh kepada apa yang sudah kita saksikan pada sore hari ini. Sudah diberikan tanda ikatan, sama-sama megang ikatan ini, janji ini, dan juga Mas Adib dan orang tua dari Asri tentunya nasihat-nasihat yang baik untuk Asri untuk belajar dirinya hal yang baik untuk kewajiban orang tua. Semuanya memperhatikan dan mudah-mudahan kita berharap pada Allah dimudahkan acaranya sampai kepada tujuan menjadikan keluarga sakinah dan mawaddah. Baik, selanjutnya untuk kita mintakan doa kepada Haji ya. Doa terakhir. Baik, para tamu yang berbahagia, karena acara sudah selesai, alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon kepada Allah. Oleh karenanya kita tutup dengan doa pada Muhammad Najib dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada Allah Taala supaya kita ingatkan ini yang insyaallah kabulkan dengan Allah Taala barakahnya, berikan kemudahan Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, ya rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhika al-karim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتغفر لنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك درجات، وتبلغنا سويا من جميع الآيات والكائنات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قدير الحاجات، يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا، وعافية في جسدنا، وجة في علمنا، وبركة في ديننا، وتوبة قبل الموت، ورحمة إذا ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت، ونجة من النار والأنفال والسبب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا سبقنا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك على كل شيء. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من أهل الإيمان الطيب، ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والخير، وارزقنا
لنا والتوفيق ولطاعتنا وحفظ المرسلين وإمام الملائكة المقربين وافتح قلبي وقلوبهم وتبا علينا بذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari keluarga Sahabat Al-Hadir mengaturkan ribuan terima kasih kepada keluarga saya dan para undangan yang sudah hadir di kegiatan ini, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya penerimaan dan memberikan lingkungan yang kurang berkenan. Karena kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan cara selanjutnya adalah kami dari pihak keluarga, kepala keluarga menyiapkan makanan untuk mengambil masing-masing. Jika mungkin ada kekurangan yang kurang asam garamnya dan sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon untuk dinikmati. Dan marilah acara ini kita tutup dengan doa majelis selama berjamaah di hadis. Masyaallah dan saya sebagai pembacara itu ada kekurangan dari bahasa dan pertanyaan yang lainnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak, dinikmati. Ya ada. Sengkera itu Abdul. Oh,